Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Teguh Kuncoro dalam channel YouTube kita akan belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akuntansi pengantar 2, yaitu tentang topik liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang itu apa sih? Liabilitas jangka panjang adalah semua kewajiban perusahaan yang masa jatuh temponya lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan dan pelunasannya menggunakan sumber daya yang tidak dikategorikan sebagai aset lancar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua jenis liabilitas jangka panjang yang umumnya digunakan oleh perusahaan, yaitu ada utang wesel jangka panjang, kemudian ada utang obligasi jangka panjang. Utang wesel jangka panjang adalah utang wesel yang pelunasannya lebih dari satu periode akuntansi dan biasanya bernilai cukup besar. Nah, besarnya nilai angsuran utang wesel jangka panjang ini mencakup nilai nominal dari pokok pinjaman ditambah dengan bunga dari wesel tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh soal berikut ini. Misalkan pada tanggal 31 Desember 2021, PT Karya Bina Perdana meminjam dana sebesar 300 juta pada Bank Mandiri Persada dengan menandatangani wesel jangka panjang. Nah, tingkat suku bunganya sebesar 12% dengan waktu jatuh tempo selama 3 tahun dan utang diangsur setiap tahunnya. Nah, ketika terjadi transaksi ini, maka penjurnalannya adalah sebagai berikut. Jadi pada 31 Desember 2021, karena kita mengambil utang, maka utang wesel kita akan bertambah di sebelah kredit sebesar 300 juta. Kemudian karena kita berutang, maka kita akan mendapatkan kas. Jadi kas kita akan bertambah di sebelah debit sebesar 300 juta rupiah. Nah, sebagai konsekuensi dari pengambilan utang, maka perusahaan biasanya harus membayar sejumlah angsuran atau cicilan terhadap si pihak pemberi utang. Nah, angsuran utang wesel jangka panjang ini besarnya dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama adalah yaitu dengan besarnya nilai angsuran yang tidak sama setiap periodenya. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan angsuran yang besarnya sama setiap periode angsurannya. Nah, cara pertama adalah dengan besaran nilai angsuran utang yang tidak sama setiap periode angsurannya. Untuk lebih jelasnya misalkan pada contoh berikut. Nah, dari contoh tadi, misalkan pada tanggal 31 Desember 2022, kemudian PT Bina Perdana membayar angsurannya sebesar pokoknya yaitu 100 juta, kemudian bunganya sebesar 12% kali 300 juta yaitu 36 juta. Kemudian tahun berikutnya pada 31 Desember 2023, dia membayar lagi pokoknya sebesar 100 juta, kemudian bunganya kali ini adalah 12% kali 200 juta sisa utangnya yaitu sebesar 24 juta. Kemudian pada 31 Desember 2024, PT Karya Bina Perdana membayar angsuran terakhirnya yaitu sebesar 100 juta lagi dengan bunganya 12% dikali 100 juta yaitu sebesar 12 juta rupiah. Nah, kemudian untuk penjurnalannya pada 31 Desember 2022, utang wesel perusahaan akan berkurang di sebelah debit sebesar 100 juta, kemudian beban bunga weselnya akan di debit sebesar 36 juta, kemudian kas kita akan berkurang di sebelah kredit sebesar pokoknya ditambah bunganya yaitu sebesar 136 juta rupiah. Kemudian untuk pembayaran angsuran pada tanggal 31 Desember 2023, penjurnalannya adalah sebagai berikut. Jadi utang weselnya akan berkurang di sebelah debit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian beban bunga weselnya di debit sebesar 24 juta rupiah. Kemudian kas yang kita keluarkan adalah sebesar pokok dan bunganya sebesar 124 juta rupiah. Nah, kemudian untuk 31 Desember 2024, utang weselnya akan berkurang di sebelah debit sebesar 100 juta rupiah, kemudian bunganya sebesar 12 juta rupiah di debit, kemudian kas yang kita keluarkan akan di kredit sebesar 112 juta rupiah. Jika diperhatikan dari tahun 2022, tahun 2023, kemudian tahun 2024, dapat diperhatikan bahwa besaran angsurannya ini tidak sama. Jadi pada tahun pertama dia membayar angsuran sebesar 136 juta rupiah, kemudian tahun keduanya dia membayar angsuran sebesar 124 juta rupiah, kemudian di tahun ketiganya dia membayar angsuran sebesar 112 juta rupiah. Walaupun pokoknya sama, tetapi karena bunganya berbeda, akhirnya angsuran yang dikeluarkan juga berbeda. Kemudian cara yang kedua adalah dengan besar nilai angsuran utang yang sama setiap periode angsurannya. Nah, pada pembayaran angsuran utang yang jumlahnya sama setiap periodenya, nilai nominal angsuran utang
Pada pembayaran angsuran utang yang sama, nilai nominal angsuran utangnya sama setiap periode angsurannya. Namun komposisi antara angsuran pokok pinjamannya dengan bunga wasalnya pada setiap periode pembayaran itu akan berbeda-beda. Metode penghitungan angsuran utang ini menggunakan konsep nilai sekarang atau present value, lebih tepatnya anuitas atau present value of annuity. Nah, rumus untuk menghitung ini dapat dilihat pada rumus berikut. Payment ini merupakan angsurannya, kemudian present value ini merupakan nilai nominalnya, kemudian R di sini adalah tingkat suku bunganya. Nah, kemudian N ini adalah jumlah tahun atau jumlah periodenya. Nah, untuk lebih mempermudahnya, dalam menghitung angsuran utang wasit periode dapat dilihat pada tabel Excel berikut. Jadi pada angsuran periodenya dapat dihitung rumus PV anuitasnya dengan rumus tadi. Hasilnya diperoleh adalah Rp124.904.694. Dan untuk menghitungnya dapat digunakan form Excel yang sudah dilampirkan. Nah, kemudian untuk penjurnalnya pada 31 Desember 2022 utang wasalnya akan didebit sebesar Rp86.904.694. Kemudian beban bunganya sebesar Rp36 juta, dan kas yang kita keluarkan adalah sebesar Rp124.904.694. Kemudian tahun berikutnya pada pembayaran angsuran kedua pada 31 Desember 2023 utang wasalnya akan didebit sebesar Rp99.573.257. Kemudian beban bunga wasalnya didebit sebesar Rp25.331.437. Kemudian kas yang kita keluarkan jumlahnya sama, yaitu Rp124.904.694. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2024 utang wasalnya akan berkurang di sebelah debit sebesar Rp111.522.48. Kemudian beban bunga wasalnya di debit sebesar Rp13.382.646. Kemudian kas yang kita keluarkan besar Rp124.904.694. Nah, perlu dilihat bahwa kas yang kita keluarkan dalam 3 tahun ini jumlahnya sama. Nah, kemudian jenis utang jangka panjang atau liabilitas jangka panjang yang kedua adalah utang obligasi jangka panjang. Obligasi adalah surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang surat dengan imbalan sejumlah bunga tertentu. Nah, dalam setiap obligasi ini akan tercantum tanggal jatuh tempo, kemudian nilai nominal obligasi dan kuponnya. Nah, nilai nominal adalah nilai yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo obligasi. Nah, kupon ini merupakan jumlah bunga yang diberikan perusahaan kepada si pemegang obligasinya. Jadi obligasi ini ada bermacam-macam jenisnya. Berdasarkan jatuh temponya, obligasi dibagi menjadi dua, yaitu ada obligasi berjangka atau term bond, kemudian ada juga obligasi berseri atau serial bond. Obligasi berjangka adalah obligasi yang diterbitkan dan memiliki tanggal jatuh tempo yang sama. Nah, perusahaan disyaratkan untuk menyisihkan dana cadangan guna melunasi obligasi ketika jatuh tempo karena pelunasan obligasi ini membutuhkan dana yang relatif besar. Nah, kemudian berbeda dengan obligasi berjangka, obligasi berseri adalah obligasi yang memiliki beberapa seri dan waktu tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Nah, penerbitan obligasi ini dilakukan secara bertahap biasanya, sehingga tanggal jatuh temponya akan berbeda setiap serinya. Kemudian berdasarkan bentuknya, obligasi juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada obligasi atas nama, kemudian ada obligasi atas tunjuk. Obligasi atas nama atau registered bond adalah jenis obligasi dengan identitas dari pemilik obligasi yang tercantum dalam surat obligasi, jadi ada nama dalam obligasinya. Nah, pencantuman ini dilakukan untuk mencegah risiko kerugian bagi pemegang obligasi, misalkan kehilangan, kecurian, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, apabila terjadi pengalihan kepemilikan, obligasi tersebut harus mendapatkan konfirmasi persetujuan dari pihak penerbit obligasi atau perusahaannya. Yang kedua adalah obligasi atas tunjuk atau bearer atau disebut juga coupon bond. Nah, obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan tidak menyantumkan identitas dari pemilik obligasi, sehingga apabila terjadi pengalihan kepemilikan tidak perlu dilakukan konfirmasi persetujuan perusahaan penerbit obligasi. Nah, perusahaan akan memberikan pembayaran bunga dan pelunasan pokok utang kepada pihak yang menunjukkan obligasi. Berdasarkan jaminannya, obligasi dibagi menjadi dua, yaitu obligasi yang dijamin
Ini merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, kemudian pada saat diterbitkan obligasi tersebut diasuransikan untuk mendapatkan jaminan oleh perusahaan penjamin. Nah, kemudian ada obligasi yang tidak dijamin atau unsecured bond. Nah, ini adalah obligasi yang pada saat diterbitkan oleh perusahaan dia tidak diasuransikan kepada pihak penjamin. Cara ini biasanya dilakukan jika perusahaan memiliki kemampuan finansial yang cukup kuat. Kemudian berdasarkan sifatnya, obligasi ini juga dibedakan menjadi obligasi yang dapat ditukar dengan saham atau convertible bond. Kemudian ada juga obligasi yang tidak dapat ditukar dengan saham atau convertible bond. Nah, obligasi yang bisa ditukar dengan saham adalah obligasi yang pada saat awal penerbitannya telah dinyatakan memiliki beberapa kriteria sehingga dapat ditukar dengan saham. Nah, konversi saham tersebut dilakukan sebagai transaksi pelunasan utang obligasi yang menggunakan saham sebagai pelunasannya. Nah, kemudian untuk collectible bond, dia adalah obligasi yang ketika diterbitkan tidak memiliki kriteria tertentu, sehingga obligasi tersebut dapat sewaktu-waktu ditarik oleh pihak penerbit atau ditebus kembali sebelum tanggal jatuh tempo. Beberapa keuntungan penerbitan obligasi bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, kreditur tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pemilik perusahaan masih memiliki kendali penuh terhadap perusahaannya. Kemudian yang kedua, bunga obligasi yang dibayar oleh perusahaan ini dapat dikurangkan terhadap laba bersih, sehingga bunga ini akan bisa mengurangi pajak perusahaan. Kemudian yang ketiga, laba per sahamnya akan lebih besar apabila dibandingkan dengan menerbitkan saham, karena nilai keuntungan yang bertambah sedangkan jumlah saham yang beredar masih sama, maka nantinya earning per share atau laba per sahamnya akan lebih besar. Kemudian yang terakhir, beban bunga yang dikeluarkan ini jauh relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya saham. Keputusan menerbitkan obligasi ini didasarkan pada mekanisme rapat umum pemegang saham atau RPS. Nah, penerbitan obligasi ini biasanya akan melalui lembaga penjamin investasi atau penjamin emisi atau lebih dikenal dengan underwriter. Nah, lembaga tersebut akan membeli seluruh obligasi biasanya, kemudian dia akan menerbitkan atau menjual obligasi ini ke pasar saham. Nah, si pembeli obligasi nantinya akan mendapatkan sertifikat obligasi yang merupakan bukti bahwa perusahaan penerbit obligasi memiliki sejumlah hutang terhadap si pemegang obligasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat perusahaan menerbitkan obligasi antara lain, pertama adalah tanggal penerbitan atau tanggal pengeluaran si obligasi ini. Kemudian yang kedua adalah nilai nominal dari obligasinya. Dan yang ketiga adalah tingkat suku bunga minimalnya atau kupon yang diberikan. Kemudian yang keempat adalah tanggal jatuh tempo obligasinya. Kemudian selanjutnya adalah tanggal bunga obligasinya. Jadi kuponnya akan dibayarkan pada tanggal berapa atau setahun berapa kali. Kemudian yang terakhir adalah tingkat suku bunga pasar atau suku bunga efektif dari obligasi atau yield-nya. Penjurnalan penjualan obligasi ini biasanya dilakukan pada saat obligasi tersebut telah terjual. Nah, nilai bunga nominal ini merupakan perkalian antara tingkat suku bunga nominal dengan nilai nominal obligasi. Nah, bunga obligasi ini biasanya akan dibayarkan secara periodik. Nah, kemudian tingkat suku bunganya ini biasanya akan dinyatakan dalam persentase per tahunnya. Tingkat suku bunga pasar ini merupakan tingkat suku bunga yang diminta oleh si pemegang obligasi atau besarnya biaya modal dari si pemegang obligasi. Nah, ini sangat ditentukan oleh besarnya risk appetite atau seberapa besar si pemegang obligasi ingin menanggung resiko. Nah, dalam transaksi penerbitan obligasi ini biasanya tingkat suku bunga nominal dan tingkat suku bunga pasarnya ini tidak selalu sama. Hal ini mengakibatkan harga jual obligasi bisa saja sama dengan nilai nominalnya atau bisa disebut dengan at par, dan bisa juga dia di atas nilai nominalnya atau as premium, dan dia juga bisa di bawah nilai nominalnya atau disebut juga dengan diskonto obligasi. Kemudian bagaimana sih menghitung nilai teoritis dari utang obligasi? Secara teoritis besarnya nilai obligasi ini merupakan nilai sekarang dari besarnya nilai bunga obligasi yang dibayar secara periodik atau kuponnya di masa yang akan datang selama periode utang obligasi ditambah dengan nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo, atau dapat dilihat dalam rumus berikut, di mana kupon ini merupakan kupon atau bunga yang diberikan atas pengembalian hasil dari peminjaman utang obligasi tersebut. Kemudian ini merupakan yield-nya atau tingkat suku bunga efektifnya. Kemudian par ini merupakan nilai nominal dari si obligasi tersebut.
Nah, untuk lebih mempermudah, coba kita lakukan perhitungan penjualan obligasi pada tanggal bunga seperti pada contoh berikut. Nah, ini merupakan suatu contoh penjualan obligasi pada tanggal bunga. Maksudnya adalah penjualan obligasi sesuai dengan tanggal pembayaran dari bunganya. Jadi misalnya PT Sumber Rezeki menerbitkan obligasi pada tanggal 1 Januari 2021 dengan nilai nominal 500 juta, kuponnya 14%, kemudian jangka waktunya 2 tahun, dan tanggal pembayaran kuponnya setiap 1 Januari dan 1 Juli atau setahun 2 kali. Nah, berapa nilai obligasi tersebut jika nilai bunga efektifnya 12%, 14%, dan 15%. Nah, berapa nilai obligasi tersebut jika nilai bunga efektifnya 12%, 14%, dan 16%. Jadi nilai bunga efektifnya misalkan 12%, maka penghitungan obligasinya adalah sebagai berikut. Nah, perlu diperhatikan bahwa kupon tahunannya ini lebih besar daripada tingkat suku bunga efektifnya, maka biasanya nilai dari obligasinya ini akan lebih tinggi daripada nilai nominal obligasinya atau bisa disebut dengan head premium. Nah, untuk penghitungan ini dapat dihitung melalui format Excel yang sudah saya lampirkan. Nah, jadi setelah kita hitung dengan Excel, maka nilai obligasinya adalah sebesar 517.325.528 rupiah. Nah, kemudian penjurnalannya pada tanggal 1 Januari 2021, karena kita menjual obligasi, maka utang obligasi kita akan bertambah di sebelah kredit sebesar nilai nominalnya yaitu 500 juta rupiah. Kemudian karena dia premium obligasi tadi, maka premiumnya akan dikredit sebesar 17.325.528 rupiah. Kemudian kas yang kita terima adalah besar 517.325.528 rupiah. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika nilai bunga efektifnya sama dengan 14% atau sama dengan nilai kuponnya. Nah, jadi setelah kita hitung menggunakan Excel, maka nilai obligasinya akan sama dengan nilai nominalnya atau kita sebut dengan head par, yaitu sebesar 500 juta rupiah. Nah, untuk transaksi ini penjurnalannya pada tanggal 1 Januari 2021, maka kas kita akan bertambah di sebelah debit sebesar 500 juta rupiah, kemudian utang obligasi kita akan bertambah di sebelah kredit sebesar 500 juta rupiah. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika bunga efektifnya 16%. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai bunga efektifnya ini lebih besar daripada nilai kuponnya, yaitu 16%, lebih besar daripada 14%. Nah, ketika terjadi kasus seperti ini, biasanya nilai obligasi ini akan lebih rendah daripada nilai nominalnya atau dapat disebut dengan head discount atau diskonto. Nah, setelah kita hitung dengan format Excel yang sudah saya lampirkan, maka nilai obligasi yang didapat adalah sebesar Rp483.439.365. Kemudian penjurnalannya pada tanggal 1 Januari 2021, kasnya akan bertambah sebelah debit sebesar Rp483.439.366. Kemudian diskonto obligasinya di debit sebesar Rp16.560.634. Kemudian utang obligasi kita bertambah di sebelah kredit sebesar 500 juta rupiah. Nah, kemudian bagaimana jika kita membeli obligasi tetapi waktunya tidak sesuai dengan waktu pembayaran atau tanggal bunganya? Nah, misalkan pada 1 Mei tahun 2021 PT Maju Sentosa menjual obligasi sebesar nilai nominalnya atau dengan kurs 100% sejumlah 200 juta rupiah dengan jangka waktu 6 tahun, kemudian kuponnya sebesar 12%, kemudian dia dibayar setahun 2 kali yaitu setiap 1 Januari dan 1 Juli. Nah, karena dia dibeli pada tanggal 1 Mei, maka seperti gambar berikut dapat dilihat bahwa terdapat periode bunga berjalan yaitu sebesar 4 bulan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 1 Mei. Kemudian periode bunga yang menjadi hak pemegang obligasinya yaitu 2 bulan, yaitu dari mulai bulan Juni sampai nanti 1 Juli. Nah, kemudian penjurnalan untuk transaksi tersebut adalah pada tanggal 1 Mei 2021, maka kasnya akan bertambah di sebelah debit sebesar 208 juta rupiah. Kemudian utang bunga obligasi ini merupakan penghitungan bunga berjalan tadi besarnya sebesar 4 bulan dibagi 6 bulan, kemudian dikali 12% dikali 200 juta rupiah, maka didapatlah 8 juta rupiah. Kemudian utang obligasi kita akan bertambah di sebelah kredit sebesar 200 juta rupiah. Nah, kemudian bagaimana pencatatan dari pembayaran bunga atau kupon obligasi tersebut? Nah, pada tanggal 1 Juli 2021, utang bunga obligasinya tadi akan
Di debit sebesar 8 juta rupiah, kemudian beban bunga obligasi yang menjadi hak dari pemilik obligasinya akan bertambah di sebelah debit sebesar 4 juta rupiah, kemudian kas kita akan keluar sebesar 12 juta rupiah. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 dilakukan penyesuaian untuk beban bunga obligasi. Jadi beban bunga obligasi akan bertambah di sebelah debit sebesar 12 juta rupiah, kemudian utang bunga obligasi akan bertambah di sebelah kredit sebesar 12 juta rupiah. Nah, kemudian untuk pembayaran bunga kupon pada tanggal 1 Januari 2022, maka utang bunga obligasi akan berkurang di sebelah debit sebesar 12 juta rupiah, kemudian kas kita akan berkurang di sebelah kredit sebesar 12 juta rupiah. Nah, kemudian hal ini berlanjut seterusnya sampai si obligasi itu jatuh tempo. Suatu obligasi yang mengalami premium atau diskonto ini, maka dia perlu dilakukan amortisasi. Tujuannya adalah nanti ketika pada saat jatuh tempo supaya nilai obligasinya sama dengan nilai nominal dari obligasi. Misalkan amortisasi premium obligasi, misalkan pada contoh berikut nih. Pada 1 Januari 2021, PT Maju Sejahtera melakukan transaksi penjualan obligasi sebesar Rp429.438.520 dengan kurs 107%. Kemudian umur obligasinya 5 tahun, nilai nominalnya 400 juta. Kemudian terdapat premium obligasi sebesar Rp29.438.520. Nah, tingkat kuponnya sebesar 14% dan sungguh bunga efektifnya sebesar 12%. Nah, tanggal pembayaran bunganya ini 1 kali 2 tahun setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jadi dalam metode amortisasi ini ada dua metode yang bisa digunakan. Pertama adalah dengan menggunakan metode garis lurus, kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan metode bunga efektif. Amortisasi premium obligasi garis lurus dapat dilihat pada contoh berikut. Nah, jadi perhatikan tabel berikut pada kolom amortisasi premiumnya. Nah, untuk menghitung amortisasi premium ini dengan metode garis lurus, maka dapat dilakukan dengan cara membagi premiumnya dengan jumlah periodenya, yaitu 29.438.520 kita bagi dengan 10. Hasilnya adalah sebesar Rp2.943.852. Nah, kemudian kita hitung, perhatikan pada kolom nilai buku akhir periodenya. Jadi nilai buku akhir periode ini didapat dari nilai buku awal periode dikurangi dengan amortisasinya. Dan kita perhatikan bahwa dari tahun pertama sampai jatuh tempo akhirnya nilai dari nilai bukunya akan sama dengan nilai nominal, yaitu sebesar 400 juta rupiah. Nah, kemudian bagaimana pencatatan beban bunga obligasi dan amortisasi obligasinya. Nah, kemudian misalkan dari tabel tersebut dapat kita jurnalkan pada 1 Juli 2021, maka beban bunga obligasinya akan bertambah sebelah debit sebesar Rp56.148, kemudian premium utang obligasinya di debit sebesar Rp2.943.852, kemudian kas yang kita keluarkan sebesar Rp28 juta. Kemudian selanjutnya pada periode kedua yaitu 1 Januari 2022, maka beban bunga obligasinya sebesar Rp56.148, kemudian premium utang obligasinya sebesar Rp2.943.852, kemudian kas yang dikeluarkan adalah Rp28 juta berikut. Nah, begitu seterusnya sampai pada saat periode jatuh tempo dari obligasinya. Action. Kemudian metode yang kedua adalah menghitung amortisasi premium obligasi dengan metode bunga efektif. Nah, metode bunga efektif ini dilakukan dengan mencatat selisih antara beban bunga yang dicatat dengan bunga nominalnya. Nah, jadi dapat diperhatikan bahwa pada kolom amortisasi premium ini merupakan selisih antara beban bunga yang dicatat dengan bunga nominalnya. Nah, kemudian untuk penjurnalannya pada tanggal 1 Juli 2021 beban bunga obligasinya akan didebit sebesar Rp25.766.311, kemudian premium utang obligasinya didebit sebesar Rp2.233.689, kemudian kasnya dikredit sebesar Rp28 juta. Kemudian untuk periode kedua tanggal 1 Januari 2022 beban bunga obligasinya sebesar Rp25.632.290, kemudian premium obligasinya sebesar Rp2.367.999,
Rp710, kemudian kas yang dikeluarkan sebesar Rp28 juta. Begitu seterusnya sampai dengan periode jatuh tempo dari obligasi, sesuai dengan tabel amortisasi premium obligasi yang kita hitung pada tabel sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah amortisasi untuk diskonto obligasi. Jadi sama seperti amortisasi untuk premium obligasi, ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu metode garis lurus dan metode bunga efektif. Nah, untuk lebih kita lihat pada contoh berikut. Jadi pada 1 Januari 2021, PT Karya Persada melakukan transaksi penjualan obligasi sebesar Rp289.404.810. Kemudian umur obligasinya 5 tahun, nilai nominalnya 300 juta, diskonto yang didapat adalah Rp10.535.190, kemudian tingkat kuponnya adalah 13%, kemudian suku bunga efektifnya 14%, dan obligasi ini dibayar setiap 1 Januari dan 1 Juli. Nah, untuk amortisasi diskonto obligasi garis lurusnya, cara penghitungannya sama seperti dengan amortisasi premium dengan metode garis lurus. Jadi amortisasi diskontonya dihitung dari jumlah diskontonya dibagi dengan jumlah periodenya. Nah, jadi penghitungannya dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk cara menghitungannya, teman-teman dapat mengakses melalui format Excel yang sudah saya lampirkan. Kemudian untuk penjurnalannya, pada tanggal 1 Juli 2021, beban bunga obligasinya didebit sebesar Rp20.553.519, kemudian diskonto utang obligasinya dikredit sebesar Rp1.053.519, kemudian kas kita akan dikredit sebesar Rp19.500.000. Kemudian untuk periode kedua atau 1 Januari 2022, beban bunga obligasinya sebesar Rp20.553.519 di debit, kemudian diskonto utang obligasinya dikredit sebesar Rp1.053.519, kemudian kas kita akan berkurang di kredit sebesar Rp19.500.000. Kemudian seterusnya sampai dengan periode jatuh tempo obligasinya, sesuai dengan tabel amortisasi diskonto obligasi dengan bunga efektif. Sama seperti pada penghitungan amortisasi premium dengan bunga efektif, maka amortisasi diskonto ini dihitung dengan menghitung beban bunga yang dicatat dan bunga nominalnya, jadi dihitung selisih antara keduanya. Nah, untuk hitungannya dapat dilihat pada tabel berikut. Kalau teman-teman bisa menghitung sendiri juga melewati format Excel yang sudah disediakan. Kemudian untuk penjurnalannya, pada periode pertama 1 Juli 2021, beban bunga obligasinya dia akan didebit sebesar Rp20.262.537, kemudian diskonto utang obligasinya kita poskan di sebelah kredit sebesar Rp762.537, dan kasnya akan berkurang di sebelah kredit sebesar Rp19.500.000. Nah, kemudian untuk periode berikutnya pada 1 Januari 2022, beban bunga obligasinya dia akan didebit sebesar Rp20.315.914, kemudian diskontonya dikredit sebesar Rp815.914, kemudian kasnya akan berkurang sebelah kredit sebesar Rp19.500.000. Seterusnya sampai dengan periode jatuh tempo obligasi seperti data yang tertera pada tabel sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana pencatatan ketika terjadi pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, pada 1 Januari 2021, misalkan PT Maju Sejahtera melakukan transaksi penjualan obligasi sebesar Rp429.438.520, umur obligasinya 5 tahun, kemudian nilai nominalnya Rp400 juta, sehingga premiumnya bisa dihitung sebesar Rp29.438.520, kemudian tingkat kuponnya sebesar 14%, kemudian suku bunga efektifnya sebesar 12%, dan dia dibayar per 1 Januari dan 1 Juli. Nah, jadi dia akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2026. Nah, pada tanggal 1 Januari 2026, maka penjurnalan dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu utang obligasinya akan berkurang di sebelah debit sebesar Rp400 juta, kemudian kas kita karena kita akan membayar utang akan berkurang di sebelah kredit sebesar Rp400 juta. Nah, kemudian bagaimana jika perusahaan melakukan penarikan obligasi sebelum jatuh tempo? Nah, misalkan pada tanggal
1 Januari 2025 perusahaan menarik kembali obligasi dari PT Maju Sejahtera tersebut dengan harga Rp418.949.668. Nah, sebelumnya kita hitung dulu nilai buku obligasi dan laba rugi dari penarikannya. Ya, jadi tadi kita hitung dulu total premium obligasinya yaitu sebesar Rp29.438.520. Kemudian kita hitung amortisasi dari 1 Januari 2021 sampai 1 Januari 2025 yaitu sebesar Rp23.550.816. Kemudian dari itu kita kurangkan, didapatlah saldo premium utang obligasinya yaitu sebesar Rp5.887.704. Kemudian ditambah dengan nilai nominal obligasinya sebesar 400 juta, dapatkanlah nilai buku utang obligasinya yaitu sebesar Rp405.887.704. Nah, kemudian nilai tadi dikurangkan dengan nilai penarikan utang obligasinya yaitu sebesar Rp418.949.668. Nah, ini dari penghitungan inti maka terdapat rugi penarikan obligasi sebesar Rp13.061.964. Nah, kemudian penjurnalannya pada tanggal 1 Januari 2025 maka utang obligasinya akan berkurang di sebelah debit sebesar nilai nominalnya tadi sebesar Rp400 juta, kemudian premium utang obligasinya di debit sebesar Rp5.887.704, kemudian rugi penarikan obligasinya di debit sebesar Rp13.061.964, kemudian kas yang kita keluarkan untuk penarikan obligasi tersebut adalah sebesar Rp418.949.668. Nah, demikian paparan tentang liabilitas jangka panjang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.